Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Totong mahamu marlas niroha, unang masadi hamu martangiang, madok mauliate mahamu siala saluhutna, ai ido dipangido debata asian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, di tengah kesibukan dan himpitan rutinitas dan berbagai problema hidup yang sering sekali membuat kita tawar hati, membuat kita kehilangan ketenangan batin, firman Tuhan hari ini hadir menyemangati dan mengajak kita untuk selalu dikendalikan oleh irama iman Kristen kita yang berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan 3 energi iman itu sebagaimana dituliskan dalam 3 ayat ini, yaitu bersukacita, berdoa, dan bersyukur dalam segala hal. Pertama, firman Tuhan mengajak kita untuk bersukacitalah senantiasa. Sukacita atau joy itu berbeda dengan kebahagiaan atau happiness. Kebahagiaan biasanya bergantung pada situasi, sedangkan sukacita Kristiani bersumber dari kesadaran akan janji dan kehadiran Tuhan Allah yang pasti. Sehingga sekalipun keadaan tidak memberikan kebahagiaan, namun orang percaya pasti bisa bersukacita. Jadi bersukacita adalah pilihan hati kita untuk tidak fokus pada keadaan sekitar kita, melainkan fokus kepada kasih karunia Allah yang memiliki kuasa mengubah segalanya. Saya teringat dengan cerita seorang anak kecil yang sedang ikut dalam sebuah pelayaran. Saat angin kencang dan ombak begitu besar, di mana orang-orang sudah panik dan mengalami kekhawatiran, anak itu justru asik bermain dan wajahnya tidak menunjukkan rasa takut atau khawatir. Ketika orang bertanya, "Mengapa tidak takut?" Anak itu menjawab, "Buat apa takut? Nakoda kapal ini ayah saya. Dia pasti bisa mengendalikan kapal ini dan membawa kita sampai ke pelabuhan." Kira-kira demikianlah rasa sukacita itu boleh kita hadirkan dalam hidup kita. Bukan karena keadaan, tetapi karena yakin bahwa kemahakuasaan Tuhan itu hadir untuk menolong. Yang kedua adalah tetaplah berdoa. Berdoa tanpa henti tentu bukan berarti terus berlutut sepanjang hari tanpa beraktivitas, tetapi mengingatkan kita tentang sebuah kesadaran yang terus-menerus akan kehadiran Allah dalam hidup kita atau dalam setiap helaan nafas kita. Melalui doa, komunikasi dan persekutuan kita dengan Bapa tetap terhubung rapat dan dalam semua keadaan. Dan yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Secara logika, tentu kita tidak bisa bersyukur atas musibah, atas rasa sakit, atau atas berbagai penderitaan. Tetapi di tengah rasa sakit itu, kita tetap bisa bersyukur dengan alasan bahwa kita yakin Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia sanggup menghadirkan kebaikan dari setiap pergumulan kita. Sahabatku semua, ketiga perintah ini diikat oleh satu muara, yaitu inilah kehendak Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Ketika kita memilih untuk bersukacita, berdoa, dan bersyukur, kita sedang menempatkan diri tepat di dalam kehendaknya yang sempurna. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.